guys, di sini kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Gita Rizky Tiadi. Perkenalkan, nama saya Nakesha Zahra. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, Nopal Nur Halim. Saya Angkasa Raja. Di sini kami ingin ke peternakan bebek yang ada di Karawang. Tepatnya di Desa Siranggo. Yuk ikutin kami terus. I've been feeling quite amazing, flying kites with you, but facing words from songs that I wrote myself. It ain't good for my health, but I spend nights thinking of you. I write you songs when I miss you. I promise I'll be there to help, though I might hear you right. You keep catching my eyes, even when I'm terrified. Can't get you off of my mind with your motherfucking pretty hazel-colored eyes. Sungai. Iya. Iya. Harus depan lagi. Kalau untuk peternakan ini, dari mulai 2020 itu sudah merintis bikin kandang, tapi belum 2020 akhir, 2021 pertama. Jadi 2021 itu udah mulai ada bebek itu. Udah mulai ada bebek. Terus habis itu baru itu kita mulai di sini dulu cuma sekitar 3.000-an ekor. 3.000 ekor dari yang pemilik mungkin terview dengan budget yang didapat dalam hitungan tahun kan itu selama akhir itu selama 1,5 tahun kemarin itu didapat mungkin kurang lebih ratusan lah bro dari bebek sekian. Akhirnya semuanya peternakan ini dibikin lebih besar lagi, mungkin tergiur lah dari situ. Kalau di sini ada 13 kandang. Dalam satu kandang itu ada 40 kotak. Ada juga yang 44 kotak, tergantung ada gudang ya di dalam kandang itu. Biasanya kalau ada gudang biar dia lebih sedikit. Itu ada 40 kotak, itu dalam satu kotaknya isi 45 ekor. Jadi bisa ditotal nanti mungkin kurang lebih ada 1.900-an lebih lah, hampir 2.000. Kalau di sini kita nggak jual bebeknya ya. Kita di sini nggak jual bebeknya, kita cuma jual telur. Kita jual telur dalam segi, kalau telur itu penjualan telur kan bukan kayak telur ayam per kilo. Kalau telur bebek kan per butir ya, per butir. Kalau untuk kita jual bebeknya nanti ke waktu akhir itu masa dimana bebek itu udah nggak produksi lagi ya, kita nanti jual daging, sistemnya borong nanti kita ya, kalau kita ecer pasti orang itu milih mana yang paling besar, pasti dipilih yang paling besar yang dibeli. Tapi kalau kita sistem borong semuanya per kotak harga sekian, semuanya harus diambil seperti itu. Kita kemarin waktu bebek yang 3.000 kita jual seperti itu. Kalau kita kan bebek itu nelur per hari. Dalam kan di sini bebek, jumlah bebek saat ini di sini ada 20.000 ekor. 20.000 ekor itu belum semuanya kandang itu terisi. Masih banyak lagi kandang yang belum terisi. Untuk telurnya itu di sini kita produksi dalam sehari itu bisa nyampe 10.000 butir gitu lah. Oh, kalau di sini kita produksi nggak pakai telur asin, kita jualnya langsung dari telur mentah. Kita telur mentah itu kita langsung jual. Kalau untuk telur asin kita ada di sini, tapi bukan dari peternak ini, cuma dia ada karyawan di sini yang bikin telur asin jual lagi, mungkin buat tambahan buat karyawan. Ada kita juga telur asin, cuma nggak sepenuhnya semuanya kita bikin telur asin ya. Kalau makan kita menggunakan untuk dua jenis, kita makan itu pakan yang untuk bebek dari kandang
grower sama layer itu kita menggunakan pakan pelet. Tapi kalau untuk border itu bebek kecil, bebek usia 1 hari sampai 2 bulan sampai 3 bulan menemui baya itu udah kita pakai pelet. Kalau pakai bebek kecil itu kita pakai pakan mes itu pakan halus, pakan pur halus. Tapi kalau untuk yang udah dewasa kita pakai pakan pelet yang udah gede-gede. Kalau untuk pakan ini kita hitungan ekor, jadi kita hitungnya ekor tuh. Kalau satu ekornya kita 130 gram per ekor, 30 gram per ekor. Kita bisa nggak tergantung ini sih, tergantung bebeknya. Kita pernah beli bebek yang dari bebek angon, kita beli bebek angon itu dia rakus kalau makan itu. Kalau makanya kita sekarang udah nggak ngambil dari bebek angon lagi, kita ambilnya dari bebek usia 1 hari gitu. Kita bisa ngurangin pakannya juga. Pakan kita dari pakan itu dari 120 gram per ekor. Kalau untuk bebek baya, kita beli baya angon itu kita bisa nyampe 140 gram per ekor. Jadi kita bukan sistem tergantung kandang ya, kandang isinya berapa, kandang isinya contohnya isinya cuma 30 ya kita sesuaikan aja, nggak semuanya kandang itu 45, kadang ada sisanya berapa 30 atau berapa, kita sesuaikan juga di situ. Nah, di sini sistemnya bebek kering, jadi bebek itu gimana caranya bebek itu nggak main air, nggak basah. Kan biasanya orang mikir unggas bebek itu pasti unggas bebek itu pasti suka air. Tapi kalau di sini kita caranya gimana biar dia produksi juga tanpa dia harus bermain air. Kalau dia bermain air pasti itu bebek itu bau. Bebek itu bau. Makanya di sini kita sistemnya bebek kering. Kalau menurut saya ya hampir sama sih kalau untuk kualitas. Kalau biasanya orang ambil itu buat telur asin kan dia dilihat kuningnya dia warna kuning tuh dia agak kemerah-merahan itu. Nah, di sini kan juga kita produksi pakan sendiri. Kita punya pabrik kecil-kecilan lah buat produksi pakan itu sendiri. Kita udah bisa takar itu gimana caranya bebek itu biar warnanya merah telurnya itu. Ya, kita udah ada apa semacam racikan lah. Kita udah ada racikan sendiri biar untuk pemerahnya telur itu. Kalau untuk diangon kan pasti dia jelas mudah merah, soalnya dia makannya alami, contohnya makan makanan keong atau dan lain-lain lah, ikan kecil itu. Kalau di sini kan racikan sendiri, jadi kita gimana caranya untuk menemukan itu juga harus belajar juga gitu. Nah, kalau di sini kita semua hewan atau semua tumbuhan pasti ada penyakit. Kalau bebek ini kita nggak sama lah kayak unggas yang lain, unggas ayam. Contohnya ayam itu kalau ayam kena penyakit satu pasti dia bisa menular. Tapi kalau untuk bebek dia kena penyakit satu, penyakitnya itu buat dia sendiri. Jadi nggak bisa menyebar ke teman-temannya. Kalau untuk penyakit itu biasanya dia kebanyakan di kaki sama mata. Kalau kaki itu biasanya dia kebanyakan lumpuh, tapalan besar itu, kaki tapalan besar, sama matanya berair, matanya ya seperti itu mah. Kadang rabun juga. Tapi kalau untuk pencegahannya kita di sini ada 3 kali vaksin gitu. Kita di sini ada vaksin. Mungkin kalau di peternakan lain ya tergantung peternakan yang lain ya juga ya. Kalau untuk dia bisa vaksin atau enggak tergantung dia. Kalau di sini kita vaksin. Kalau vaksin kita di sini dari umur 1 hari sampai 5 hari itu kita vaksin tetes. Nanti kalau usia remaja, usia masuk usia grower itu kita udah pakai vaksin suntik. Nanti kalau udah usia lagi masa layer kita pakai suntik lagi. Seperti itu. Kalau saya bilang tadi border, grower sama layer itulah ada sebutan. Cuma kalau border itu adalah sebutan buat kandang untuk itik yang kecil, itik yang kecil, usia masih kecil. Kalau untuk
blower itu usia remaja. Kalau layar itu udah usia dewasa. Kalau untuk jenis, kisaran di sini punya 5 jenis bebek di sini di kandang ini. Kalau untuk jenis bebek kita ada 5. Bebek daging kita punya 1, bebek telur kita punya 4. Bebek telur kita ada jenis dari Alabio yang berasal dari Kalimantan, dan juga dari Mojosari Mojokerto sana Jawa Timur. Kita ada juga bebek dari silangan dari persilangan dari Mojosari sama Alabio tadi yang ketemulah namanya Master. Kita ada juga namanya bebek itu Campbell. Kalau untuk bebek pedaging kita punya jenis PMP packing, persilangan packing sama Mojosari putih. Sebenarnya tuh niat aja dulu lah. Kalau untuk hidupnya tuh ada keniatan, kita udah punya niat memang untuk usaha ini, peternakan bebek ini, kita punya nekat juga. Kalau nanti kedepannya seperti apa kan nanti berhasil atau tidak, kita harus nekat dulu, nggak usah mikir kedepannya apa, kita nyari untung dulu, kita yang penting senengin dulu lah, kita jadiin hobi dulu. Nah nanti kalau untuk kedepannya pasti kalau udah kita hobi, udah enak, kita enjoy, pasti bisa. Kalau untuk yang agak sulit itu kalau udah punya niat, nekat, tekadnya itu satu, modal. Nah itu kalau udah punya modal, kalau udah modalnya udah ada, insya Allah bisa. Untuk bebek itu enak, bebek itu enak, nggak terlalu susah-susah amat ternak bebek.